Sobat Cutika Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 20 April 2021, dengan tema Tahu Batas. Sobat Yud, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai Kaleb mendapat Hebron di dalam Yosua pasal ke-14, nah hari ini kita mau belajar dari Yosua pasal 15 ayat 1 sampai dengan 12. Yuk kita baca bareng-bareng firman Tuhan berbunyi demikian. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin, ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin, sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah ke Salon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yapnel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Sobat Yud, mengapa batasan itu dianggap penting? Jadi begini, tanda kemajuan peradaban adalah mengetahui sekaligus mengerti adanya batasan. Kita menjadi paham pada hal yang tak semestinya dilanggar. Alhasil, keadilan dan peri kemanusiaan dapat tegak terwujud. Salah satunya adalah dalam menentukan batas-batas wilayah. Ini untuk menunjang kelangsungan hidup menjadi bangsa manusia. Sobat Yud, nas hari ini berkisah tentang bagaimana Bani Yehuda diajak mengerti batas wilayahnya. Batas teritorial itu kemudian harus dijaga dan dihormati bersama-sama. Tanpa kesadaran seperti itu, mereka hanya akan memanen kekacauan karena hidup tanpa batasan artinya tanpa aturan. Sobat Yud, batasan akan mendidik kita tentang kemerdekaan dan kemandirian dalam kebersamaan. Ini menjadi pelajaran penting bagi suku Bani Yehuda. Dengan batasan, orang bisa mandiri mengurus kemajuan wilayah masing-masing. Namun demikian, mereka tidak bisa mengabaikan tanggung jawab bersama kepada suku Lewi. Soalnya mereka merupakan suku yang tidak punya hak milik untuk mengolah tanah. Nah Sobat Yud, bila kita perhatikan, lokasi huni suku Bani Yehuda tidak sama untuk setiap kaumnya. Ada yang berbatasan dengan padang gurun Zin, ujung laut Asin, pendakian Akrabim, Kiryat Yearim, berdekatan dengan lembah, dan ada pula yang berbatasan dengan daerah perbukitan. Setelah mengetahui batas masing-masing, setiap kaum harus menggali potensi wilayahnya.
mereka akhirnya terdorong untuk mengenali potensi diri. Nah, inilah pentingnya tahu batasan. Sobat Youth, mungkin banyak orang Kristen Indonesia mengetahui batasannya sebagai kaum minoritas. Namun, minoritas bukan berarti menjadi kerdil ya. Hak dan kewajiban penganut Kristen di negeri ini sama dengan warga lainnya. Batasan sejati sebagai pengikut Kristus terletak dalam panggilannya mewartakan berita Injil ke seluruh dunia. Tuhan memberkati. Shalom Sobat Youth, itu dia saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mengenali batasan kita. Dan walaupun kita sebagai seorang Kristen adalah kaum minoritas di negeri kita, tapi itu tidak menutupi batasan kita untuk bisa memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Nah, untuk menutup saat teduh kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan lagi ya Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini kami bisa bersama-sama saat teduh bareng di YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya ajarilah kami untuk mengenali batasan kami masing-masing ya Tuhan, dan ajarilah kami supaya kami bisa terus memberitakan Injil-Mu ke seluruh penjuru ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memimpin aktivitas kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya segala kegiatan yang kami lakukan ini masih dalam batasan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, itu dia saat teduh kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk bagiin saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak lagi orang yang bisa mendapatkan berkat. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Youth GKI Kanaan, dan kalau misalkan kalian ada pergumulan, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Youth GKI Kanaan. Nanti pergumulan kalian akan kita bahas bareng-bareng di podcast yang ada di Spotify. Have a blessed day, God bless you, bye-bye. Halo semua, balik lagi di Obrolan Santuy Anak Milenial di episode yang ke-36. Apa sih perbedaan antara tujuan hidup dan cita-cita? Gak pernah tuh ditanya, ayo anak-anak, tujuan hidup kamu itu apa? Tapi Tuhan bisa pakai cita-cita kita itu untuk mengarahkan kita menuju tujuan hidup kita. Kalau emang berbeda-beda, terus gimana cara kita tahu nih kok kalau tujuan hidup kita tuh berbeda-beda? Iya, yang pasti sih secara bentuk real nyatanya pasti beda-beda. Tapi secara garis besar, tujuan hidup semua orang itu harusnya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, mengenai tujuan hidup itu apakah sejak lahir Tuhan sudah tetapkan? Tentu iya jawabannya. Kalau enggak, berarti Tuhan tidak berdaulat, begitu ya. Maksudnya apa? Orang di Alkitab sendiri dicatat begitu ya, sebelum engkau lahir, Tuhan tuh sudah punya rencana, begitu kan ya.